Fams, menjelang weekend lagi nih. Kita bahas yang seru-seru aja ya, biar weekend kamu makin mengharu biru. Ahai! Wih, pada main apa sih itu? Seru banget kayaknya. Wah, Jo ikutan dong main wahana-wahananya. Kota Malang emang menawarkan banyak sekali destinasi yang bisa dijadikan tujuan wisata, Fams. Seperti tempat wisata yang tepatnya berlokasi di Karanglo, Kota Malang, Jawa Timur. Namanya Malang Smart Arena. Merupakan arena bermain indoor terbesar dan outdoor di Kota Malang, Fams. Luasnya kurang lebih 400 meter persegi dengan banyak wahana menarik. Pasti tahu kan acara game show terkenal asal Jepang yang dimana pesertanya harus melewati beragam rintangan? Pasti tahu dong, ya kan? Cakep! Di sini juga ada loh, Fams. Nama wahananya Arena Warrior. Di wahana ini, kamu harus bisa nih melewati rintangan-rintangan yang mirip dengan acara terkenal itu, Fams. Tentu aman untuk keselamatan, karena wahana dapat dimainkan oleh anak-anak hingga dewasa. Dan terdapat bus ampuh yang menjadi tempat mendarat aman jika jatuh dari rintangan. Jadi nggak usah khawatir, Fams. Manfaat dari wahana ini dapat melatih fisik juga nih, Fams, dari aktivitas memanjat dan bergelantungan. Karena emang nggak mudah loh, tapi tetap seru dan menantang. Belum lagi dengan arena warrior yang di atas, Fams. Ini seru banget loh, Fams, karena kalian harus bisa melewati rintangan yang seperti ayunan ini atau jembatan keseimbangan, Fams. Jangan khawatir, sebelum bermain wahana ini diwajibkan untuk menggunakan alat safety pada badan, kegantungan rel besi. Di wahana ini emang membutuhkan daya konsentrasi yang lebih agar gak jatuh dan berhasil melewati seluruh rintangannya. Manfaatnya pun ada juga loh, Fams, seperti mengasah keberanian dan ketangkasan fisik. Ayo, kalian bisa, Fams! Fams, udah coba permainan Flying Fox di indoor? Di Malang Smart Arena ini ada loh, namanya Air Coaster, yaitu wahana seluncur di udara, kayak Flying Fox. Durasinya mungkin emang singkat, sekitar kurang lebih 20 detik. Tapi sensasinya itu loh, Fams, pasti adrenalin naik deh. Gak kalah dengan bermain Flying Fox di outdoor. Gantungannya dari rel besi dan komponen kuat dengan alat pengaman yang sudah teruji. Jadi dipastikan aman, Fams. Oh ya, maksimal berat badan pengguna 80 kg ya, Fams. Kalau masih belum yakin keamanannya, tenang aja, karena ada pendamping yang mengawasi kok. Mereka profesional nih pastinya. Wah, Joy juga mau coba nih main air coasternya. Ada panjat memanjat juga, Fams. Dan yang satu ini pasti beda. Siapa nih dari kamu di rumah, Fams, yang suka main arcade game yang ambil boneka-boneka? Cobain deh main wahana yang mirip seperti itu. Namanya Human Claw. Kalau mesin capitnya satu ini untuk mendapatkan berbagai macam makanan ringan, Fams. Dan yang menjadi capitnya boleh bebas mengambil sebanyak-banyaknya. Wah, auto kenyang nih. Tapi ada batasan berat juga nih, Fams. Maksimal 85 kg aja. Wahana Human Claw ini membutuhkan 2 pemain, yaitu yang satu menjadi operatornya dan yang satu lagi menjadi capitnya. Supaya hasilnya banyak, operator dan capitnya harus sinkron nih arahannya. Kalau bener, pasti dapat makanan ringannya banyak deh. Yang doyan balap-balapan, coba ini go-kart scooter. Disebut begitu karena menggunakan tenaga aki sebagai pendorong kendaraan ini, Fams. Karena ada arenanya dan kecepatan maksimal go-kart ini kurang lebih 25 km per jamnya aja. Jadi aman nih, Fams. Bukan kaleng-kaleng lah pokoknya. Hati-hati ya, gak usah ngebut-ngebut loh. Kan gak ada harta karun juga kan? Lanjut, kita mau bikin cooling down dengan bermain wahana perosotan aja, Fams. Mengenang masa kecil deh intinya, sambil ilangin tegangnya dulu. Terdapat 2 perosotan di sini. Yang pertama, perosotan normal. Yang kedua, perosotan dengan media ban sebagai alat turunnya. Pemilihan warna pada perosotannya menjadi salah satu daya tarik dari perosotan ini nih, Fams. Yang mau jadi atlet tenis, cobain deh wahana tenis ini. Cara mainnya pun mudah. Cukup memukul balik bola ke area yang kosong dalam layar. Kalau masuk skor akan bertambah dan menang pastinya. Ada juga nih area yang memberikan sensasi berpetualang di dalam hutan, Fams. Terdapat banyak jenis aneka robot hewan yang bisa bergerak dan mengeluarkan suara. Replika hewannya pun mirip sekali dengan yang aslinya. Robot-robot hewan ini mempunyai sensor, Fams, di mana kalau kita dekati,
robot hewan akan mengeluarkan gerakan atau suara. Suara yang menandakan dan memberi informasi tentang hewan itu. Oh iya Fems, ada peraturan yang wajib diikuti nih jika ingin bermain ke Malang Smart Arena. Salah satunya harus menggunakan kaos kaki agar kebersihan tetap terjaga tentunya. Sorry nih Fems, ya. Badan lagi nggak enak nih, cuaca nggak bener. Badan nggak enak nyalain cuaca ya. Iya, kadang dingin, kadang panas, terik. Waduh, nggak bener jadinya. Badan butuh asupan vitamin dan juga harus bergerak dong biar sehat, berolahraga. Biar bisa makan enak tentunya ya. Nah, kita mau ngomongin sesuatu tentang olahraga nih Fems ya. Tentunya di Rekam Indonesia kita punya info yang menarik seputar olahraga. Weh, cakep banget nih. Indonesia Mendunia. Zaman udah semakin modern nih Fems. Kalau mau cobain wall climbing, udah nggak perlu banyak alasan lagi. Anti hujan dan anti panas-panas klub deh. Sama, harus ganti sepatu dulu ya Fems. Ada sepatu khusus yang bikin pemainnya jadi lebih nyaman. Soalnya sepatu khusus untuk wall climbing ini memiliki sol yang terbuat dari karet. Dan ujungnya lebih lancip, biar nggak licin gitu deh pas manjat. Selanjutnya Fems, ada pengenalan safety harness. Alat ini berfungsi sebagai penghubung antara tubuh dan tali pengaman. Jadi, kamu tetap bakalan aman meski terjatuh dari ketinggian. Langsung sikat! Oh iya Fems, ternyata teknik untuk permainan ini ada kunciannya juga loh. Saat satu kaki mulai naik, saat itu pula badan terasa didorong oleh gerakan kaki dan badan akan terangkat. Nah, baru deh, posisi kedua, tangan bisa menggenggam pijakan climbing atau point yang lebih tinggi lagi. Tenang aja Fems, jangan takut jatuh. Ada abang-abang profesional nih yang siap menjaga kamu dari bawah melalui harness yang dikaitkan pada tali karmantel. Wait, tapi harus tetap fokus dan jaga keseimbangan badan ya. Biarpun lokasinya indoor, tapi wall climbing ini tetap aja merupakan olahraga yang cukup ekstrim Fems. Jadi peserta nggak boleh sembarangan dan harus selalu konsultasi serta pengenalan awal sama instrukturnya. Fems, konsep wall climbing kayak gini pertama kali diciptakan oleh dosen fisika bernama Don Robinson, tepatnya di Inggris pada tahun 1946. Berselang 29 tahun kemudian, atau pada tahun 1975, olahraga wall climbing ini akhirnya masuk ke Indonesia deh. Fems, olahraga wall climbing ini juga bisa banget nih dilakukan sama anak-anak. Desain dinding yang lucu kayak gini dan cara bermainnya super unik emang jadi daya tarik tersendiri nih bagi anak-anak Fems. Olahraga panjat tebing juga punya banyak manfaat nih buat mereka Fems. Misalnya, bisa melatih kemampuan fisik dan motorik, melatih konsentrasi dan keberanian, sampai terapi ketinggian. Waduh, berasa lihat Spider-Man in real life ya Fems. Oh iya, rata-rata pemanjat tebing profesional memiliki tubuh bagian atas yang lebih besar. Gak ada tuh lemak-lemak berlebih di sekitar perut dan pinggang. Waduh. Kondisi ini merupakan dampak dari gerakan saat memanjat Fems. Jadi saat tangan meraih pijakan yang lebih tinggi, saat itu pula semua badan bagian atas ikut bergerak. Makanya gak usah heran kalau bentuk badan para climber ini pada bagus-bagus Fems. Fems, selain staycation dan kulineran, seru-seruan sama binatang kesayangan juga bisa jadi self-healing loh. Seperti ikutan lomba anabul yang namanya Pool Party ini nih. Jadi ini event khusus dogi gitu, lokasinya di Bilangan Kemang, Jakarta Selatan. Biasanya sih Pool Party ini rutin diadain tiap tahun, tapi sejak pandemi baru kali ini nih digelar lagi, mumpung situasi udah membaik, ya kan? Eventnya pecah banget Fems, soalnya selain lomba, ada bazarnya pula. Terus juga ada nih Adoption Day-nya, bahkan ada live music segala. Wih, lengkap Fems. Nah, untuk lombanya sendiri ada macam-macam, mulai dari swimming competition alias lomba berenang, sampai summer fashion show. Wih, gak mau kalah nih sama Citayam Fashion Week Fems. Lomba berenangnya juga gak kalah seru Fems. Sebelum lomba, masing-masing anabulnya dicek terlebih dahulu nih kesehatannya. Apakah ada alergi atau enggak? Cara ngeceknya dari bulunya Fems. Ciri anjing sehat adalah bulunya cerah dan halus. Antusiasmenya luar biasa Fems. Apalagi lomba ini gak dipungut biaya alias gratis. Alhasil total yang ikutan mencapai puluhan anabul. Mantap.
Pas lomba berenang, mereka dibagi berdasarkan ukurannya. Ada anabul besar dan anabul kecil. Kalau anabul besarnya ada Siberian Husky Fams. Bulunya yang super tebal bukan cuma membuat mereka tahan terhadap dingin air aja, tapi juga memungkinkan si Husky ini berenang dengan gaya khasnya, yakni doggy paddle. Itu loh gerakan kaki depan dan belakang anjing secara bersamaan. Beda sama anabul kecil ini nih, kolamnya kayaknya kegedean tuh buat mereka. Tapi semangatnya patut diacungi jempol, fams. Hihihi. Hebatnya nih, meski gratisan, pemenang ini tetap dikasih hadiah loh. Hadiahnya berupa dog food gitu buat si anabul. By the way, kok bisa sih hari gini event gratisan? Udah gitu ada hadiahnya pula lagi. Aku nggak nyangka dari pas pertama kali kita update mau bikin acara ini, yang mau daftar tuh udah banyak banget. Udah banyak banget yang antusias banget mau ikutan lomba dan mau ikutan datang ke sini gitu. Dog Park, penyelenggara event pool party ini, memang beken banget nih di kalangan dog lover. Soalnya di sini fasilitasnya terbilang lengkap, mulai dari kolam renang, salon, grooming, manicure pedicure, aneka dog food hingga hotel juga ada, fams. Widih. Tapi untuk mendapatkan pelayanan di sini ada syaratnya, fams. Anjingnya mesti mendapatkan vaksin rabies terlebih dahulu dan harus bebas kutu. Soalnya kutu itu menular, fams. Jadi kalau misalkan anjingnya berkutu, harus diobatin terlebih dahulu ke vet atau dokter hewan. Tapi kalau anjingnya sehat, bisa langsung berenang deh. Kayak si Golden Retriever ini nih. Energik banget ya. Sama kayak Siberian Husky Bull Golden. Semi tahan air, fams. Jadi secara alamiah, anabul ini perenang yang handal. Habis berenang, waktunya mandi. Mandinya pakai sampo khusus anjing tentunya. Meski anjing dan manusia ini sama-sama bisa memiliki ketombe, tapi sampo manusia tidak bisa digunakan untuk anjing, fams. Soalnya, sampo manusia ini mengandung zinc parathion yang bisa membuat iritasi kulit doggy. Selesai mandi, anabulnya langsung dikeringkan pakai hair dryer selama kurang lebih 30 menit. Selain grooming, di sini juga ada cukur bulu anjing serta manicure pedicure yang segala, fams. Wih, benar-benar udah kayak salon kecantikan ya. Selain bikin kuku jadi makin cantik, mani-pedi ini juga sekalian mengecek apakah kakinya ada jamur atau enggak. Terus, kalau untuk cukur bulu anjing juga nggak bisa sembarangan. Harus dilihat dulu nih jenis bulunya, pendek atau panjang. Tapi dijamin deh, pulang dari sini anabulnya jadi makin glowing. Yuhui. Terakhir, ada hotel anabul nih, fams. Meski sama-sama pakai AC, jangan bayangin hotel anabul ini kayak hotel bintang 5 ya. Hotel anabul yang bentuknya kandang-kandang begini. Harganya mulai dari 75.000 sampai 275.000 rupiah, fams. Tergantung apakah anjingnya ini hanya dititipin doang alias daycare atau sampai nginep. Wah, dapat breakfast nggak nih? Fams, yang masih belum punya gebetan alias masih jomblo, udah nggak perlu galau. Yang punya hewan peliharaan, khususnya anjing, kalian bisa kok hangout bareng di tempat ini. Lokasinya sih ada di Malang, Jawa Timur. Kalau kalian bawa anjing sendiri, ada petugas khusus atau dog handler yang akan mengenalkan anjing penghuni kafe ini ke anjing kalian, fams. Biar nggak kaget dengan tempat barunya, biar adaptasi dulu gitu deh. Kalau udah nyaman, saatnya pesan menu makanan. Kali ini pengen santai, pesan makanannya yang gampang aja. Ada telur, nasi goreng putih, dan ayam saus telur asin. Tinggal susun cantik bentuk anjing deh, biar lebih unyu-unyu, fams. Jangan lupa, si doggy juga dipesenin ya. Banyak pilihan menunya, harganya juga bersahabat. Mulai dari 5.000 sampai 60 ribuan rupiah. Bentuknya juga lucu-lucu, fams. Santai bareng hewan kesayangan bisa jadi aktivitas yang menyenangkan. Lumayan bisa melepas stres. Selain itu, si doggy kalian juga bisa nih olahraga ringan di halaman belakang kafe. Ada mainan ketakasan dan halang rintang yang bisa jadi hiburan. Fams, kalau ibu-ibu ngumpul, itu kan arisan, ya nggak? Nah, banyak yang diomongin. Mulai dari, wah anaknya udah kerja di mana, ya kan? Anaknya udah berapa, ya nggak? Cucu udah berapa, macam-macam lah. Tempat healing, benda-benda terbaru yang ada di badannya, ya kan? Tapi kalau misalnya anabul ngumpul-ngumpul nih barengan sama majikannya, kira-kira ngomongin apa ya, Fams ya? Wow, 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 wow.
Wow, 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 wow. Ngerti nggak? Nggak ya? Sama, saya juga nggak ngerti. Yuk, pengen tahu kan? Ini dia. Fams, arisan atau sekedar kumpul-kumpul cantik nih. Bukan lagi monopoli kaum sosialita ya. Anjing juga ada loh acara kumpul-kumpulnya. Tapi bedanya, majikannya ikutan awal juga nih Fams. Kelakuan dan keaktifan para anjing ini memang selalu bikin gemes Fams. Oh iya, selain diskusi dan kumpul, para anabul ini juga sambil latihan kok Fams. Di sini terdapat beberapa kelas. Yang pertama dan yang paling dasar adalah obedience. Kemudian kalau udah pinter, anjing bisa meneruskan ke kelas yang lebih tinggi, yaitu agility. Dan kelas yang paling tinggi adalah pelatihan tracking Fams. Obedience dalam bahasa Inggris berarti kepatuhan. Jadi anjing diajarkan untuk bisa nurut mengikuti perintah. Banyak sekali perintah yang bisa diajarkan, umumnya diucapkan dalam bahasa Inggris. Yang paling basic adalah sit dan stay. Kemudian come, untuk menyuruh anjingnya datang mengikuti. Bisa juga nih disuruh shake hand seperti ini. Kalau udah bisa mengikuti perintah dasar, anjing bisa diajarkan yang lebih bervariasi seperti jump. Yang menggemaskan lagi, dia bisa dilatih nih untuk bisa seperti ini loh Fams. Perintahnya adalah up. Memang sih butuh latihan rutin untuk bisa melakukan ini Fams. Contohnya si Milo ini nih. Setelah bertahun-tahun, Milo yang merupakan jenis anjing poodle bisa melakukan semua perintah. Kalau udah lulus kelas agility, mereka bisa dilatih apa aja nih Fams. Biasanya menjadi kesenangan tersendiri nih bagi orang yang memiliki anjing jika peliharaannya bisa mengikuti kompetisi. Salah satu yang paling digemari adalah agility, yaitu kompetisi ketangkasan nih Fams. Di level ini anjing dituntut untuk bisa melewati rintangan dengan cepat dan lincah. Nah, kenalan dulu yuk sama Audi Fams. Anjing jenis Samiat ini langganan bawa piala. Widih, keren Audi. Gimana nggak keren Fams? Dalam uji ketangkasan, Audi harus melewati rangkaian halang rintang. Mantap kan? Kamu berminat untuk melatih anjing kamu menjadi seperti ini Fams? Tipsnya, latihlah dari minimal umur 6 bulan. Yang paling penting adalah membangun ikatan batin dengan anjing yang mau dilatih Fams. Untuk membiasakan pola latihan, butuh waktu paling cepat 2 minggu. Dan paling lama 1,5 bulan. Pak Han yang sudah berpengalaman menjadi dog handler selama 12 tahun menyarankan latihan 1 hari 1 jam aja pada pagi atau sore hari ketika matahari sedang bersahabat. Karena kalau kepanasan, kasihan anjingnya guys. Soalnya kalau terlalu dehidrasi bisa sangat berbahaya bagi kesehatannya. Tips selanjutnya, kedisiplinan Fams. Pelatih juga harus disiplin dalam memberikan perintah dan bersikap. Harus tegas, tapi bukan galak ya. Terakhir, beri imbalan jika dia melakukan hal yang benar. Imbalan gak harus selalu berbentuk makanan Fams. Justru disarankan anjing jangan dikasih hadiah makanan terus. Jadi bisa dikasih mainan kesukaannya atau diberi pujian dengan menepuk kepala atau mengelus badannya. Nah, pujiannya harus sungguh-sungguh ya. Harus dari hati yang paling dalam. Ingat ya Fams, anjing tahu nih apa yang kita rasakan dan pikirkan tanpa harus berucap. Cakep. Oh iya, gak hanya anjing sehat aja yang bisa lincah. Anjing yang mengalami masalah fisik juga bisa. Nah, dari tadi ada anjing berwarna putih yang tampil dominan banget nih. Kenalin nih Fams, ini adalah anjing Samiet. Ras yang berasal dari benua Eropa, tepatnya Siberia ini, merupakan salah satu yang termurni di dunia. Anjing Samiet cocok banget nih untuk dipelihara di rumah yang ada anak kecilnya. Karena anjing ini terkenal sangat ramah dan senang bermain Fams. Jadi gak heran nih, kenapa dia aktif banget, ya nggak? Di kompetisi agility, jenis Samiet ini paling sering jadi peserta. Karena memang hobinya berolahraga Fams. Seperti si Audi ini, kalau nggak gerak, dia malah bosan dan mati gaya. Bentuk mukanya yang selalu tersenyum juga bikin gemes Fams. Makanya dia dijuluki sebagai anjing tersenyum. Fun fact nih Fams, di tempat asalnya anjing ini merupakan tipe penggembala. Anjing ini juga dijadikan penarik kereta luncur untuk berburu oleh suku Samiet. Kalau di Indonesia justru dijadikan anjing rumahan yang sangat dimanja. Harganya pun mual Fams, gak tanggung-tanggung, paling murah 4 juta rupiah. Dan yang paling mahal bisa lebih dari 20 juta rupiah. Wadaw, perih kantong Joy ini Fams.
Gimana fams? Seru-seruan berkompetisi dengan Anabulnya. Kita juga udah olah tubuh juga kan? Segala panjat-memanjat dan permainan outdoor-indoor udah dibahas semuanya. Pas banget nih untuk bekal menghabiskan waktu akhir pekan dengan keluarga fams. Nah, pekan depan Ragam Indonesia akan hadir lagi menemani pagi-pagi sibuk kamu nih fams. Sampai jumpa di Ragam Indonesia selanjutnya. Indonesia mendunia! You open up a world behind stars.